Desa Karangsoka, sebuah desa di Kecamatan Kembaran Banyumas, Jawa Tengah, yang dapat mengingatkan kita dengan suasana kampung halaman. Namun, kami mendatangi Desa Karangsoka untuk melihat bagaimana desa ini masih melestarikan kesenian karawitan. Karawitan, sebuah kesenian yang mungkin sudah asing di telinga anak muda saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, kesenian ini seolah makin ditinggalkan. Hal inilah yang membuat Ibu Trihandayani dan Ibu Daryanti, warga Desa Karangsoka, berinisiatif untuk mengadakan kesenian karawitan di desa mereka. Didampingi oleh Pak Kirno yang telah menjadi pelatih karawitan selama 8 tahun. Melatih dari tahun 2015-an. Ini berawal dari anak-anak saya sendiri di Bojongsari. Cuma iseng sebenarnya tadinya, tapi terus mungkin ada yang minat manggilin saya sampai sekarang. Itu untuk persiapan istilahnya kalau mau kontes itu biasanya latihannya itu khusus yang mau ditampilkan apa saja. Ya, jadi waktu itu 1 tahun yang lalu ya, kan baru kemarin kita SSL kayak gitu, Sekar Soka Laras itu pertama kita berdua lagi latihan vokal ya, buat nyanyi kayak gitu, buat lomba. Nah terus ada inisiatif, oh iya, kenapa kita nggak latihan karawitan aja? Karena selama ini kan saya lihat ibu-ibu pada mainnya tiktokan kayak gitu kan, pada main tiktokan. Nah sedangkan di Desa Karangsoka itu ada gamelan yang nggak dipakai. Jadi kan sayang kalau nggak dilestarikan kayak gitu, dimainkan kayak gitu kan. Jadi saya ada inisiatif sama ini, terus kira-kira yang megang siapa, yang penanggung jawab gamelan ini. Nah ternyata yang penanggung jawab gamelan ini itu Pak Wardi. Jadi Pak Wardi itu yang penanggung jawab gamelan. Kita nembusi Pak Wardi, terus alhamdulillah sama Pak Wardi juga didukung, ayo kita belajar bareng-bareng kayak gitu kan. Terus untuk ibu-ibunya gimana, pada mau apa enggak kayak gitu kan. Nah terus saya sama Mbak Dar itu memang woro-woro lah, ayo siapa yang mau ikut kayak gitu. Jadi kita bebas dari ibu rumah tangga atau siapa aja kayak gitu. Nah itu bebas, monggo mau ikut kayak gitu. Jadi kita nggak kalah pilih orang yang mau ikut kayak gitu, siapa aja, baik yang bisa baca maupun yang nggak bisa. Berusaha merangkul seluruh masyarakat, kesenian karawitan ini tidak menentukan batasan usia maupun menyaring anggota berdasarkan pengalaman. Hal ini diharapkan mampu menarik minat warga Desa Karangsoka untuk mempelajari karawitan. Terus untuk pelatihnya sendiri itu kebetulan ada Pak Kirno yang dari Bojongsari kayak gitu. Ya, jadi latihannya itu untuk Sekar Soka Laras itu hari Selasa sama hari Jumat kayak gitu ya. Nah, Sekar Soka Laras itu sebenarnya kita merintisnya itu dari nol. Jadi kita saling iuran kayak gitu, awal mulanya buat yang pelatih kayak gitu kan. Nah, terus dari desa langsung ada feedback lah ya, dari suruh bikin SPJ kayak gitu kan, bikin SPJ buat pelatih kayak gitu. Jadi kita tetap iuran 3.000 kayak gitu buat minum lah kayak gitu, buat beli minum apa kayak gitu. Nah untuk pelatihan ini Sekar Soka Laras itu memang kita seneng lah ya, seneng untuk belajar karawitan. Oh ternyata pada seneng kayak gitu loh, asik kayak gitu. Jadi kita latihan nggak cuma buat lomba aja, tapi memang benar-benar ingin melestarikan kebudayaan kayak gitu. Apalagi ini kan karawitan kayaknya pertama kayak susah, tapi ternyata mudah kayak gitu loh. Ya. Untuk maknanya sendiri kita karena udah menjiwai sih ya jadinya. Udah menjiwai kayak gitu untuk karawitan kayak gitu ya. Jadi kita ibu-ibu pinginnya ayo maju kayak gitulah, maju untuk kesenian kayak gitu kan. Jadi kesenian itu kan nggak cuma karawitan aja kan, ada kesenian yang lain kayak gitu kan. Terus kebetulan kita senangnya itu di karawitan seperti ini kayak gitu, untuk gamelan, kayak lagu-lagu.
Bagi para pelaku seni karawitan di Desa Karangsoka, mereka memaknai karawitan ini sebagai ajakan untuk memajukan kembali kesenian. Tidak hanya karawitan, namun juga memajukan kesenian lainnya. Kalau makna karawitan, menurut saya karawitan itu bukan hanya sekedar bagaimana cara kita memainkan alat musik, tapi juga karawitan itu tentang satu kesatuan utuh. Karena kalau kita main karawitan itu harus semuanya dimainkan. Nggak bisa nih, misal cuma main 1-2 alat, atau enggak begini, misal kita udah siap semua nih, tapi yang kendangnya nggak ada, nggak bisa main. Jadi kayak harus semuanya tuh kompak, terus juga semua dimainkan secara bersamaan. Dan begitu pun ketika lagi memainkan, kalau ada satu instrumen yang keliru, pasti akan terasa beda. Jadi kayak menurut saya karawitan itu tentang bagaimana kita bisa bersama-sama memainkan satu musik secara bersamaan dan kompak. Karawitan mungkin saja adalah kesenian yang semakin tergerus oleh kemajuan zaman. Namun, bagi warga Karangsoka, hadirnya kesenian karawitan di desa mereka dimaknai sebagai ajakan untuk kembali memberikan tempat istimewa bagi kesenian daerah untuk terus bersinar di tengah majunya zaman. Karawitan adalah salah satu bahasa simbolis musikal. Melalui musik serta elemen-elemen yang ada dalam seni karawitan, kita dapat memahami pesan dan makna yang ingin disampaikan. Hidup bergotong royong, bekerja sama, ajakan untuk berbuat kebaikan, hingga hubungan dengan Sang Pencipta dapat kita temukan dalam makna karawitan. Pada akhirnya, karawitan bukan hanya sebuah ekspresi seni, melainkan wujud komunikasi antara manusia hingga komunikasi dengan Sang Pencipta.